Tuhan menciptakan manusia unik, tidak ada yang persis sama satu dengan yang lainnya. Bahkan menurut saya, kembar siam pun tidak persis sama. Pasti ada bedanya, misalnya hobinya, kesukaannya, bakatnya, pikirannya, perasaannya. Karena setiap kita diciptakan spesial, istimewa, dan unik. Bukan sekedar dibuat, tapi ditenun, diukir begitu rupa dengan segala keistimewaannya masing-masing. Itulah Tuhan kita yang sangat luar biasa. Setiap saya pergi, saya menemukan hal-hal yang baru. Selain pemandangan yang tentunya berbeda dari setiap daerah atau setiap kota atau bahkan setiap negara, saya juga menemukan perbedaan-perbedaan kebudayaan, adat istiadat, bahkan makanan, kulineran juga yang tentunya satu dengan yang lainnya berbeda. Dan pada waktu saya melihat itu, saya mengagumi Tuhan karena Dia menciptakan begitu banyak. Menciptakan hal-hal yang berbeda, dan itulah tandanya kebesaran dan kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan juga menciptakan manusia beraneka ragam dengan keunikan dan keistimewaan masing-masing. Selain perbedaan, tentunya bukan saja di wajah, postur tubuh, fisik, tetapi menurut saya juga talenta, kemampuan, hobi, bahkan mungkin bakat-bakat yang ada di dalam musik maupun olahraga, satu dengan lainnya pasti berbeda. 1 Korintus 12 ayat 4-6, kita juga diciptakan dengan karunia-karunia yang berbeda. Dikatakan ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Dan ada rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi pada waktu kita mengerti Tuhan menciptakan kita satu dengan lainnya dengan perbedaan yang sangat unik dan istimewa, kita seharusnya tidak menaruh iri hati kepada orang lain. Coba pikirkan betapa Tuhan menciptakan manusia itu dengan luar biasa. Gampangnya nih bulu hidung saja. Kita ngerti bulu hidung berguna untuk menyaring udara sehingga kita menghirup udara yang menyehatkan paru-paru kita. Bulu hidung inilah yang menetralisir, udara dibersihkan, dilembabkan, bahkan dihangatkan, dimurnikan dari bakteri. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana mungkin bulu hidung bisa membedakan kurang lebih ada 20 miliar partikel yang berbeda loh. Tetapi bulu hidung kita bisa membedakan semuanya itu dan memberikan kita udara yang bersih. Wow, sangat luar biasa. Bahkan kita diciptakan Tuhan ya dengan tubuh organ yang masih berfungsi dan beraktivitas pada waktu kita sadar maupun tidak sadar loh. Baik waktu kita merasakannya atau tidak merasakannya, Tuhan ciptakan semuanya itu. Kita mengerti Tuhan menciptakan semua orang tidak sama. Tetapi yang perlu Anda ketahui adalah Tuhan tetap ada bersama kita. Tuhan menolong kita. Tuhan mengerti akan kita. Ada banyak cara Tuhan menolong, baik itu secara natural maupun supernatural. Semuanya terserah Tuhan. Tapi yang jelas kita harus sadar dan mengerti dan mengetahui bahwa Tuhan ada bersama kita. Amin. Salah satu contoh yang menurut saya luar biasa, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menciptakan kita satu dengan lainnya berbeda, dengan keunikan yang berbeda, dengan talenta yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda, adalah contoh dari kisah Musa dan Yosua. Musa adalah seorang pemimpin yang membawa bangsanya keluar dari tanah Mesir. Dan kita membaca bagaimana Tuhan menolong Musa dengan membuat mujizat-mujizat. Bagaimana laut terbelah, bagaimana Musa berjalan di atas air. Ya, pada waktu
tangan terangkat makanya mereka mengalami kemenangan, tangan diturunkan mereka mengalami kekalahan, kemudian memukul batu karang dan air keluar dari batu karang. Bagaimana mengubah air jadi darah, doa agar mana turun dan mereka mendapatkan makanan. Waktu di Gunung Sinai, bagaimana Musa naik dan berbicara dengan Tuhan. Ada begitu banyak keajaiban yang Tuhan buat lewat Musa. Dan pada waktu Musa mati, Yosua pembantunya ditugaskan untuk menggantikannya. Yosua yang melihat pemimpinnya membuat begitu banyak mujizat, tentunya Yosua sangat menghormatinya. Bahkan Alkitab mengatakan tidak ada yang sama seperti Musa. Coba kita lihat ayatnya. Dikatakan Ulangan 34 ayat yang ke-10, saya bacakan dari terjemahan Alkitab bahasa lainnya, dikatakan begini. Di Israel tak ada lagi nabi seperti Musa yang berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Segala tanda dan keajaiban yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir kepada Firaun dan kepada semua hambanya dan seluruh negerinya. Kita membaca bagaimana Musa mendapatkan anugerah membuat mujizat. Ya, Tuhan membuat mujizat lewat Musa dan dikatakan tidak ada lagi nabi yang sama yang akan diberikan anugerah mujizat seperti Musa. Jadi artinya tidak ada lagi yang sama seperti Musa. Dan pada waktu Joshua ditugaskan menggantikan Musa, dia punya tugas tentunya menyeberangi sungai Yordan. Dan kita membaca bagaimana Tuhan juga membuat mujizat kepada Yosua. Sebagaimana Tuhan membuat mujizat kepada Musa, begitu juga Tuhan membuat mujizat kepada Yosua. Pada waktu kita lihat ini, pada waktu zaman Musa air menjadi tegak seperti bendungan. Yosua juga mengalami bagaimana air menjadi bendungan. Bangsa Israel menjadi takut kepada Tuhan dan kepada Musa. Begitu juga yang dibuat Tuhan kepada Joshua. Bagaimana kita membaca, ya, rakyat bangsa Israel menjadi takut kepada Tuhan dan juga kepada Joshua. Pada waktu Tuhan menampakkan diri, Musa harus menanggalkan kasut. Begitu juga dengan Joshua. Ia pun harus menanggalkan kasutnya pada waktu berjumpa dengan Tuhan. Tetapi menarik, Tuhan bilang tidak ada yang sama seperti Musa pada waktu buat mujizat. Kita lihat bagaimana Tuhan membuat mujizat kepada Musa dan itu juga dibuat kepada Joshua. Tetapi jelas tidak sama. Sebagaimana firman katakan tidak ada yang sama lagi seperti Musa. Ya, kita melihat ada perbedaan-perbedaan yang Tuhan buat loh dengan Yosua. Waktu Musa membelah laut, ya, yang terbelah adalah Laut Merah. Tapi Joshua adalah membelah sungai Yordan. Pada waktu Musa membebaskan bangsanya, maka ada 10 tulah. Tetapi Joshua memerlukan mujizat bagaimana tembok Yeriko runtuh dan matahari berhenti. Karena yang dibutuhkan Joshua adalah matahari stop agar dia menang. Waktu Musa meminta roti mana dari surga, maka Joshua menurunkan hujan batu. Kenapa? Makanan ada dan tidak dibutuhkan oleh Joshua. Tetapi Joshua butuh hujan batu agar dia menang. Sudah lihat perbedaan-perbedaan yang Tuhan buat antara Musa dan Joshua? Karena memang Tuhan menciptakan kita satu dengan lainnya unik dan spesial. Tidak ada yang sama, tidak ada yang persis sama. Jadi apa yang dibuat Tuhan kepada Musa, tentunya Tuhan buat kepada Joshua, tapi tidak persis sama. Ada perbedaan-perbedaan yang dibuat Tuhan. Joshua dan Musa itu berbeda. Begitupun juga dengan kita. Kita berbeda satu dengan lainnya. Maka pada waktu Tuhan membuat mujizat untuk orang itu, jangan berharap dan mengharapkan mujizat yang orang itu alami, dialami juga oleh kita.
Karena saya tahu dan mengerti banget Tuhan pasti membuat mujizat yang diperlukan kita. Dan tentunya pertolongan Tuhan tidak harus selalu sama. Tidak ada yang kaya seperti Raja Salomo, tetapi tidak ada yang menjadi raja seperti Daud. Jadi hari ini Anda ini Yosua atau Anda ini Musa, kita tidak perlu khawatirkan itu. Yang kita butuhkan tentunya kita tidak harus menjadi seperti mereka. Karena kita tahu Tuhan ada bersama kita. Dan Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Jadi di tiap segala musim kita tetap harus percaya Tuhan ada bersama kita. Cara Tuhan menolong kita tentunya akan berbeda waktu Tuhan menolong orang lain. Tetapi yang pasti bagi saya, Dia Bapa saya yang penuh kasih. Dan Dia pasti akan menolong anaknya pada waktu kita berseru. Amin. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah menjadi frustasi, apalagi iri hati melihat kemampuan, talenta, bakat orang lain. Jangan samakan dengan dirimu, karena saya mau katakan engkau spesial di mata Tuhan. Katakan amin. Shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi semuanya.